Halo pemirsa setia Surabaya TV, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, seperti yang kita ketahui ada sekitar 181.867 kartu keluarga di Surabaya yang masih mengalami kendala sinkronisasi antara data di domisili dan juga data di EKTP. Dengan jumlah yang sebesar itu, kira-kira apa kendalanya, apa penyebabnya, dan bagaimana penyelesaiannya? Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut dan lebih detail bersama Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Pendeta Rio Patisalano. Apa kabar Pak Pendeta? Luar biasa Angel. Sehat Pak Pendeta ya? Sehat dan tetap semangat. Oke Pak Pendeta, tadi Angel sudah sempat singgung ternyata ada beberapa, sekitar 17% totalnya ya, data yang belum tersinkronisasi. Mungkin boleh tahu Pak Pendeta, pemirsa setia Surabaya TV penasaran apa penyebabnya Pak Pendeta? Ya, jadi gini, kita tahu bahwa program ini adalah program nasional, di mana Pak Presiden di bulan September, Oktober mengumpulkan semua kepala daerah. Kemudian kepala daerah itu disampaikan bahwa Pak Presiden ingin punya big data. Big data itu untuk bisa mengcover intervensi pemerintah kepada setiap warga yang membutuhkan, baik itu APBN maupun APBD. Nah, ketika kepala daerah kumpul itu, tiba-tiba Pak Wali Kota kita, Mas Eri Cahyadi langsung angkat tangan dan siap menjadi pilot project. Nah, ketika beliau pulang ke Surabaya, ini dengan satu harapan bahwa, wow, ini big data dengan DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional, kita menjadi pilot project-nya. Nah, tentu ini tidak mudah, tapi dengan pengalaman beliau, akhirnya beliau bisa mengelaborasi semua sumber daya manusia, semua sarana prasarana, semua kekuatan yang ada di Surabaya untuk kemudian dilakukan pendataan. Pendataan dimulai bulan November, Desember, Oktober, November, Desember. Kemudian Januari awal mereka melaporkan kepada kami di Komisi A. Pada saat itu leading sektornya kan udah jelas dari Kominfo kalau untuk Surabaya. Kemudian juga Dispenduk Capil dan kemudian bersama dengan lurah dan camat. Karena pelaksanaan di lapangan itu betul-betul secara terstruktur, masif, dan sistematis. Masing-masing OPD mengampu satu kecamatan, sehingga tanggung jawab dan kesuksesan di masing-masing kecamatan itu bisa berlangsung dengan baik dan tercover dengan sempurna. Nah, kami mengumpulkan itu karena ketika OPD mengcover kecamatan, kecamatan tentu juga akan mengcover kelurahan. Kami kumpulkan seluruh camat, kami kumpulkan seluruh lurah di Kota Surabaya di lantai 3 di awal Januari. Pada saat itu terkumpullah disampaikan oleh mereka bahwa yang belum terdata ditemukan itu 250 sekian ribu KK, which is itu bisa dibilang 25%. Karena kalau kita ngomong penduduk Surabaya 3 juta, kalau kita asumsikan 250 ribu KK itu kali 3, maka 750 ribu. Jadi kurang lebih ya 25% ya, 25% belum tercover. Nah, akhirnya kita menanyakan, kenapa ini kok bisa tidak tercover? Ternyata ada tiga golongan persoalan ya. Bahwa kita melihat yang namanya DTSEN itu penting sekali lagi untuk intervensi pemerintah hadir kepada masyarakat. Karena banyak yang bisa didapatkan di situ. Dari data DTSEN itu kan akhirnya mengkategorikan desil 1 sampai desil 10 karena sudah tidak lagi pakai istilah, kalau dulu itu kan pakai istilah gakin, keluarga miskin. Sekarang masih tetap, tapi lebih dirigidkan lagi dengan desil 1 sampai dengan desil 10. Nah, kita tanya, apa ini penyebabnya? Kok bisa sampai sekian banyak loh? Siapa ini? Akhirnya terkumpullah 3 klaster permasalahan. Klaster yang pertama adalah klaster mohon maaf, klaster menengah ke bawah. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster middle atau middle up ya. Kemudian yang klaster ketiga yang di atas, kita ngomong ya ini yang up, yang di atas. Ternyata yang terjadi adalah 250 ribu KK yang ditemukan
itu persoalannya itu yang ada di klaster ketiga dan di klaster 1. Oh, oke. Yang di klaster tengah ini, klaster kedua ini justru malah mudah untuk mengcover. Oke. Nah, pertanyaannya, siapa yang ada di klaster 3? Siapa yang ada di klaster 1? Yang ada, ini hanya istilah ya, ini saya hanya mencoba untuk mengklasifikasikan supaya mudah pemirsa untuk mencerna atau mengikuti. Klaster 3-nya itu adalah orang-orang yang kalau sudah didesilkan itu kurang lebih adalah desil 789 atau mungkin 8910. Kenapa? Karena mereka tinggal di perumahan. Oh, oke. Mereka tinggal di apartemen. Jadi agak susah ditemui ya. Susah ditemui karena ya satu individualistiknya kan tinggi sekali. Betul. Untuk masuk di perumahan nggak mudah. Izin-izinnya siapa ya. Kan gitu. Kan otomatis surveyor yang turun itu kan pasti ditanya. Apalagi oke lah mereka menggunakan KSH dan sebagainya. KSH itu mengcover 20 rumah. Tapi tetap aja nggak mudah karena ketika itu bicara di perumahan akhirnya ditanya, siapa Anda? Ngapain gitu. Nah, kenapa? Karena dalam pelaksanaan survei DTSEN itu ternyata mereka akan difoto dalamnya. Dalam rumahnya. Iya, dan bukan sekedar yang difoto di luar rumah. Merasa itu mengganggu privasinya. Betul. Oh, oke, baik. Nah, sehingga dari yang klaster ketiga inilah kesulitan terbesar terjadi. Plus mereka yang tinggal di apartemen. Oke, baik. Itu untuk permasalahan dari klaster ketiga. Untuk yang klaster pertama? Nah, klaster pertama itu mohon maaf, itu yang di middle low atau mungkin di low ya, bukan middle low. Masuknya ke desil berapa nih kalau diumpamakan? Sebenarnya mereka yang di klaster 1 itu sebenarnya sudah masuk dalam desil itu. Justru masuk dalam target untuk mendapatkan intervensi dari pemerintah. Desil 1 sampai 4. Oke, jadi sebetulnya kalau mereka tidak terdata yang rugi adalah mereka sendiri ya Pak Pendeta? Iya, nah kenapa? Karena mereka mohon maaf, saya nggak tahu di mana lag-nya. Apa itu? Lag itu kayak missing link-nya itu di mana gitu ya. Lag-nya yang terjadi itu begini. Terlalu banyak survei. Saya kan turun ke mereka. Waktu reses saya turun ke mereka. Nggak reses pun saya juga turun ke masyarakat. Saya tanya, apa sih? Ternyata mereka jawabannya sederhana sekali. Pak, kami ini bolak-balik di survei. Bahasa berikutnya, tapi nggak ono jebluse. Nggak ada hasilnya ya dalam tanda kutip ya. Tidak ada lanjutannya. Nah, saya sampaikan, mohon maaf, saya tidak tahu siapa yang mensurvei sebelumnya. Tapi harusnya survei itu disikapi dengan positif. Kenapa? Kita nggak pernah tahu ini survei ternyata survei beneran yang pemkot atau tidak. Betul. Karena bisa aja ada survei yang diturunkan oleh, mohon maaf, dari caleg DPR RI misalnya, dalam rangka maju caleg 2024, maka mereka mencoba profiling kota Surabaya. Nah ketika mereka profiling, otomatis kan lembaga surveinya kan melakukan survei. Nah, kalau yang ini ya memang nggak ada juntrungannya memang. Oke. Kan jadi, ini kan tidak terafiliasi kepada pemerintah, tapi kepada pribadi caleg itu. Apakah salah yang dilakukan oleh caleg itu? Tidak. Sah-sah saja, itu uang-uangnya dia. Tapi pada akhirnya bila respon masyarakat kayak, oh udah terlalu sering survei, nggak ada juntrungannya, jadi malas juga. Jadi malas. Nggak salah juga sebetulnya Pak Pendeta. Iya betul, tapi saya menghimbau lebih baik ketika ada survei datang, ditanya ini siapa? Survei ini yang nyuruh siapa? Dari mana? Dari mana? Supaya apa? Ketika survei itu benar-benar yang memang dari pemerintah dengan tujuan mulia, tujuan yang baik, justru malah jangan sampai yang lepas malah karena sudah capek nih, begitu datang yang beneran diignore. Lah kan jadi sayang lewat. Nah inilah yang terjadi. Padahal mohon maaf karena mereka ini di low, maka desil 1 sampai desil 4 yang menjadi target pemerintah. Kalau 5 itu sebetulnya juga masuk, tapi dengan banyak pengecualian. Makanya saya ngomongin desil 1, 4 aja paling enak. Karena desil 1 sampai 4 itu udah definite. Mereka pasti akan mendapatkan. Nah, justru mohon maaf yang di low ini adalah desil 1 sampai 4 ini. Loh, Pak, bagaimana yang di klaster ketiga? Mohon maaf juga, klaster ketiga mereka mah mobilnya udah banyak, rumahnya udah banyak, tabungannya udah banyak. Artinya begini, ketika bicara
intervensi pemerintah tentang kesehatan, mereka mah udah ada asuransi. Asuransi swasta ya. Iya. Pak Pendeta, tapi dari tadi Pak Pendeta selalu sebut-sebut soal intervensi. Mungkin pemirsa setia Surabaya TV ini pengen tahu lebih detail bentuk intervensi pemerintah seperti apa yang akan diberikan setelah adanya survei DTSN itu. Ya, jadi intervensi pemerintah itu begini. Pemerintah itu setiap tahun kan mengeluarkan APBD, ya, menganggarkan sebuah anggaran untuk setiap program daripada pemerintah untuk masyarakat Kota Surabaya. Yang sudah pasti mandatori itu kan pendidikan. Oke. Setelah mandatori dari pendidikan 20% masuk ke kesehatan, ya. Sisanya otomatis kepada program dari visi misi wali kota saat maju. Nah, visi misi ini kan mengandung banyak hal yang kemudian bisa dikerjakan di masyarakat. Salah satu contoh juga bagian dari keselarasan dengan program pemerintah. Contoh misalnya kesehatan ada yang namanya PBI, penerima bantuan iuran. Nah, PBI itu adalah untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk kemudian mereka menerima yang namanya bantuan iuran. Jadi BPJS mereka itu bukan BPJS mandiri, tapi BPJS PBI yang bayar APBD. Oke. Nah, artinya apa? Ya, mereka kan mendapatkan kesempatan. Jadi salah satu alasan kenapa DTSN ini dilakukan memang sebagai untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, terutama di desil 1 sampai 4. Pendidikan misal, beasiswa, pemuda tangguh, apa dan sebagainya. Loh, itu yang bisa menerima desil 1 sampai 4. Oke, jadi kalau mereka memang datang tidak mau didata, itu sebenarnya kerugiannya dari mereka sendiri ya, Pak Pendeta? Kenapa? Karena ketika mereka itu tidak mendapatkan data, tidak memberikan data atau tidak memberikan diri untuk didata, maka mereka nggak mendapatkan intervensi pemerintah. Pemerintah itu ingin hadir, tapi mereka yang nggak mau kan sayang. Tersedia loh, tapi mereka yang tidak terdata, kasihan. Makanya saya mendorong, ayo 3 bulan sekali ini kan terus dilakukan pengupdatean setiap 3 bulan sekali ya. Nah, harapannya melalui siaran hari ini, paling tidak tayangan hari ini bisa mendorong warga Surabaya yang tadinya belum, ketika nanti giliran 3 bulan pasti akan turun kan. Nah, ketika surveyor ada tiba-tiba datang ke rumah pemirsa, jangan ditolak ya, jangan Pak ditolak, Pendeta. tanyain dulu dari mana. Kalau dari pemerintah kota, tanyain lagi. Jangan, oh dari pemerintah kota, langsung memberi diri. Jangan sampai di situ titik, tapi masih koma. Terkait apa ini? Gitu. Begitu terkait DTSN enggak? Gitu. Kalau misalnya dia bilang, petugas surveinya bilang, oh iya Pak, terkait data terkait DTSN, survei DTSN. Oh, udah ambil. Ambil. Jadi gitu. Itu adalah case apabila rumahnya para pemirsa Surabaya TV didatangi oleh surveyornya. Tapi kalau misalnya ada beberapa seperti yang di apartemen tidak didatangi, kan tidak mungkin per lantai digedor-gedor satu persatu. Boro-boro. Ada solusi Pak Pendeta? Apakah bisa mendaftar mandiri atau seperti gimana? Kita sudah menyampaikan, kepada mereka yang di desil 3. Ya bisa jadi kita bersyukur kalau semuanya di desil 3 itu kan ya sudah makmur lah ya. Tapi kan paling tidak kalau memang supaya terdata lengkap, ya bolehlah datang ke kelurahan. Datang ke kelurahan. Menyampaikan saya belum disurvei. Nah nanti mereka yang datang ke sana. Jadi paling tidak ada proaktif dari warga masyarakat Kota Surabaya untuk datang ke kelurahan menyampaikan, halo, saya yang belum didata nih DTSN. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar menunggu surveyornya datang, tapi diharapkan masyarakat juga proaktif menjemput bola, melaporkan kepada pemerintah, yang mana ada pembaruan setiap 3 bulan sekali. Tadi Pak Pendeta juga omong ada 25% itu ada yang dari desil menengah ke bawah, ada juga yang menengah ke atas. Nah, karena tadi Pak Pendeta sebut ini adalah bentuk intervensi dan saluran tangan dari pemerintah, maka untuk yang desilnya ke atas, menengah ke atas yang sudah tadi Pak Pendeta bilang sudah punya mobil, tabungan dan lain-lain, apakah tidak perlu lagi untuk mendatakan diri di DTSN atau seperti apa? Harus, karena bagaimanapun juga secara bantuan mungkin mereka sudah tidak dapat. Tapi bagaimanapun juga ada program pemerintah dan bagaimanapun juga pendataan untuk Kota Surabaya, kan sebagai warga yang baik, paling tidak mereka harus menginformasikan diri
bahwa ya saya ada di Surabaya, ya saya adalah penduduk kota Surabaya, sehingga paling tidak ketika ada hal-hal program-program pemerintah yang lain, maka mereka bisa mendapatkan bantuan. Karena bagaimanapun juga gini, ya saya berdoa yang di desil 3 makmur, yang desil 1 yang desil 1-3 atau kita ngomong klaster ya, yang bukan desil 3, klaster 3 di desil 7, 8, 9, 10 makmur. Yang di klaster 1 yang di desil 1, 2, 3, 4 mereka taraf hidupnya naik. Ini doa saya. Yang di klaster 2 mereka naik, yang klaster 3 tambah lebih lagi. Tapi saya harus garis bawahi di sini. There is no everlasting, nggak ada yang kekal. Jadi artinya ya makanya doa saya tadi saya awali dulu dengan doa semuanya baik-baik saja. Tapi kita nggak ada yang pernah tahu kayak COVID kemarin. Betul. Suddenly orang yang tadinya kayak gimana punya segalanya tiba-tiba habis hanya gara-gara tidak bisa beraktivitas karena COVID, dan kemudian hutang di bank rolling terus, akhirnya makan semua aset yang ada. Begitu COVID selesai dia have nothing. Oke, jadi itu penyebabnya kenapa dilakukan setiap 3 bulan sekali? Iya, karena kita tidak ada yang pernah tahu bagaimana kita ke depan. Berarti dengan penerimaan bantuan itu ada kemungkinan yang periode ini menerima, lalu setelah didata lagi mungkin taraf hidupnya sudah naik, kemudian lepas. Di periode selanjutnya tidak menerima. Dia akan lepas. Oh, oke. Jadi mereka yang di desil 1 sampai desil 4 itu pada akhirnya mereka akan masuk dalam daftar di Dinas Sosial yang namanya DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, data DTKS itu sebetulnya bahasa keren aja. Dulunya namanya juga Gakin kok. Dulu namanya itu Gakin. Nah, mereka yang ada di desil 1 sampai 4 ketika mereka mendapatkan bantuan, mereka sudah terdaftar di sana. Mereka nanti, mohon maaf, rumahnya itu di pintu atau di jendela depan itu nanti dapat stiker. Stiker yang ditempel itu ya Pak Pendeta. Ya. Oh, oke. Nah, sehingga orang lewat udah tahu, oh ini penerima bantuan nih gitu. Oke. Tapi ketika sesuai doa saya tadi, selalu saya berdoa yang baik buat masyarakat, warga kota Surabaya semuanya, meningkat taraf hidup rakyat. Ketika mereka naik, ya otomatis 3 bulan kemudian waktu didata, oh ini ternyata udah punya mobil, ya lepas itu stikernya. Dicopot ya. Copot pasti. Dicopot juga beserta dengan bantuan-bantuan yang pernah diberikan. Oh, oke. Jadi mohon maaf, dari yang di bawah bisa jadi tiba-tiba enggak. Dari terima jadi nggak terima. Yang terima juga bisa-bisa jadi tiba-tiba yang terima bisa jadi nggak diterima. Nggak nerima. Kenapa? Ya itu circle of life. Kita nggak akan pernah tahu. Roda kehidupan. Nggak pernah tahu. Sekali lagi contoh saya bukan apa-apa. Contoh saya adalah kembali ke COVID. Siapa yang tidak mengetahui peristiwa di COVID? COVID terjadi tidak membedakan. Betul. Mohon maaf, dia tidak membedakan kaya miskin. Dia tidak membedakan agama, dia tidak membedakan latar belakang, dia tidak membedakan status sosial, gender, nggak membedakan. Hajar-hajar. Semua kena. Iya. Oke, Pak Pendeta, tapi seperti yang Pak Pendeta sebutkan tadi ada 25% yang belum terverifikasi datanya. Jadi itu sudah update ya. Jadi update terbaru ini. Update terbaru per hari ini ya? Per 11 Juni. Oh, per 11 Juni sekarang ini saya dapat dari Kominfo 143.940 KK. 25%. Sekarang tinggal berapa ya ini ya? Kalau 143.000 sebentar. Tapi itu jumlahnya cukup lumayan masih banyak ya. Oh, iya, Artinya masih ada iya. kemungkinan orang-orang yang dari desil 1 sampai 3 masih belum terdata. Iya. Sehingga bisa ada kemungkinan suatu saat nanti ada bantuan dari pemerintah datang, mereka tidak dapat. Tapi nanti berkomentar kepada pemerintah, wah ternyata bansosnya tidak tepat sasaran. Padahal ada beberapa faktor lain yang menyebabkan. Seperti itu ya Pak Pendeta? Kurang lebihnya. Ini kalau 143.000 ini 19%. Oh, sudah turun ya Pak Pendeta? Dari 25%, kalau 143.000 ini saya ngitungnya gini, 250.000, sebentar, 250.000 itu kan saya ngitungnya itu adalah 25% karena saya kalikannya kan 3. Oke. 250 kali 3 berarti 750. Nah, berarti itu kan 25% karena 3 juta. Nah, maka kalau 143.000 saya baginya ke 750.000.
Oke, artinya Maka ada keluar penurunan 19.000, ya. 19%. Ada penurunan. 19%. Nah, Ada berarti penurunan. ada evaluasi yang sudah dilakukan dong sehingga terjadi penurunan angkanya. Ya. Kalau menurut Pak Pendeta, evaluasi apa yang sudah dilakukan sehingga angkanya spesifik lumayan turun 6% ya kurang lebih ya? Saya melihat pemerintah kota sangat responsif terhadap apa masukan-masukan yang diberikan oleh DPRD Kota Surabaya, khususnya Komisi A, karena bagaimanapun juga counterpart dalam pelaksanaan DTSEN ini adalah Komisi A, karena terlibat di sana semua, di Spenduk otomatis dalam kependudukan Komisi A. Kemudian tinggal Kominfo aja, kalau Kominfo kan memang di Komisi B, tapi dalam pelaksanaannya ini kan tergabung dalam asisten satu, Pak Fixer, yaitu di pemerintahan. Mau nggak mau di pemerintahan ya, siapa counterpart di Komisi A untuk pemerintahan, di DPRD Kota Surabaya untuk pemerintahan? Komisi A. Jadi makanya kami sering rapat, dan kelurahan kecamatan yang menjadi ujung tombak dan termasuk KSH yang ada di ujung tombak ini masuk dalam Bapemkesra. Bapemkesra juga di bawah Komisi A. Jadi mau nggak mau otomatis Komisi A yang sering berinteraksi dengan mereka, dan yang saya bersyukur semua masukan-masukan kami diterima dengan baik oleh pemerintah kota dan mereka melakukan, dan yang kita lihat hasilnya positif hari ini 143. Oke, jadi program survei DTSEN ini akan terus berlanjut per 3 bulan sekali sampai kapan Pak Pendeta? Sampai 0%. Kenapa? 0%. Karena 14%. Oh, 14%. Bukan 19% tapi 14%. Berarti penurunannya Pak Pendeta signifikan dari 25% menjadi 14%, turun 11%. Dalam setengah tahun ya, kan dalam waktu 6 bulan. 25% itu Januari awal. Ini mau habis Juni. Ya anggaplah 6 bulan lah. Oke. 6 bulan dari 25% ke 14%. Signifikan. Saya melihat bahwa pemerintah kota melakukan hal yang baik, good job, selamat buat pemerintah kota yang kita harapkan bisa terus 0%. Kenapa kok dilakukan 3 bulan sekali? Karena bagaimanapun juga pemerintah kota ini juga bekerja sama dengan BPS. Kenapa diperlukan DTSEN? Supaya nggak jalan sendiri-sendiri. Contoh, berapa angka kemiskinan? BPS mengeluarkan sekian, pemerintah kota mengeluarkan sekian. Oke. Nah, kenapa selalu ada dua data terus? Berbeda ya Pak Pendeta? Pemerintah mau menurunkan BLT, yang diminta datanya data yang mana? Selalu gitu. Nah, makanya supaya tidak sendiri-sendiri, nah ya sudah dibuatlah menjadi satu, namanya DTSEN. Oke. Tadi penurunan dari 25% menjadi 11% itu kan signifikan. Tadi Pak Pendeta juga sebutkan ada target penurunan menjadi 0%. Nah, kenapa menjadi 0%? Karena bagaimanapun juga, kenapa dibuat 3 bulan? Tadi kan pertanyaan gitu saya sampaikan. Kenapa kok harus 3 bulan? Selain data ini menjadi satu, menjadi valid, akurat, terukur antara BPS dengan pemerintah kota, punya satu data, big data, DTSEN, tapi juga kembali yang tadi saya bilang, supaya update, ya mohon maaf saya berdoa, sekali lagi saya berdoa, yang ada adalah naik terus, bukan kemudian kayak circle gitu misalnya, yang kayak tadi saya bilang, yang tadinya nerima, jadi nggak nerima, wah ini kan bagus, tapi juga tidak menafikan tiba-tiba yang tadinya nggak nerima, tiba-tiba nerima. Nah, kan kasihan kalau tidak dilakukan 3 bulanan, giliran yang tadinya nggak nerima, tiba-tiba ada sesuatu, dia harusnya nerima tapi nggak terdata, kan dia nggak terbantu oleh pemerintah. Padahal pemerintah memiliki dana itu untuk hadir kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke. Nah, karena soal intervensi ini kan tentu menjadi menarik Pak Pendeta, sehingga yang ingin menerima itu tidak hanya yang membutuhkan, kadang-kadang yang tidak membutuhkan pun ingin menerima. Bagaimana memastikan bahwa memang jawaban mereka tepat pada saat disurvei sehingga tidak sampai salah sasaran bantuannya? Ya, supaya mereka tidak salah sasaran, tentu makanya data DTSEN ini digunakan. Oke. Jadi pemerintah itu dalam rangka menurunkan bantuan itu tidak lepas dari data DTSEN sekarang ini. Tinggal mau diturunkan ke kecamatan mana, kecamatan ini diampu oleh dinas mana, nah disitulah terjadi hubungan. Oke, baik. Sebagai penutup Pak Pendeta, mungkin bisa diflorkan kepada pemirsa setia Surabaya TV, apa sih pentingnya untuk memberikan data kita untuk untuk DTSEN, dan buat mereka yang ternyata belum didatangi surveyor, bagaimana caranya untuk mendaftarkan data secara mandiri? Iya, jadi DTSEN ini adalah satu hal yang baik, satu hal yang penting untuk kemudian
masyarakat mendapatkan bantuan daripada pemerintah, intervensi dari APBD turun untuk masyarakat Kota Surabaya. Sekali lagi, APBD Kota Surabaya itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kepada masyarakat semua yang belum terdata, yang merasa belum terdata, jangan kecil hati, karena DTSN ini akan terus diupdate setiap 3 bulan. Tapi kalau memang mau mendahului, silahkan datang ke kelurahan. Tapi kalau memang nantinya ada orang datang untuk melakukan survei DTSN, jangan ditolak. Sekali lagi, tanyakan dari mana. Kalaupun dari Pemkot, tanyakan apakah ini DTSN atau bukan. Kalau memang DTSN, go ahead. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Rio Batislano, sukses selalu, selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya sudah Ya. memberikan informasinya, dan tentu saja pemirsa kita harapkan agar DTSN ini bisa segera terselesaikan dengan baik agar seluruh hak warga Surabaya bisa mendapatkan layanan publik yang maksimal dan juga secara tepat sasaran. Akhir kata, saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.